Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dapsari Asmana Nurfitriani dari Program Studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran. Nah, untuk yang pertama, tentunya kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau disebut juga marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang sudah didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang nantinya akan menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan dari suatu perusahaan. Selain pengertian tadi, para ahli pun mengemukakan pengertian lain dari manajemen pemasaran. Yang pertama ada menurut Kotler dan Kahler. Ia berpendapat bahwa manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu dalam memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Selain pengertian tadi, ada pengertian menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Selain pengertian dari American Marketing Association, ada juga pengertian lain menurut Philip Kotler atau Armstrong. Beliau berpendapat bahwa manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang sudah dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian lain menurut John W. Mullins. Menurut John W. Mullins, beliau berpendapat bahwa manajemen pemasaran ini adalah suatu proses menganalisis, menerapkan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan program yang melibatkan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk, jasa, dan ide-ide yang dirancang untuk menciptakan serta memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengertian manajemen pemasaran menurut Sofyan Asauri. Beliau berpendapat bahwa manajemen pemasaran ini adalah kegiatan aktivitas menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan serta peluncuran produk, pengkomunikasian, promosi, serta pendistribusian produk tersebut. Juga menetapkan harga serta mentransaksikannya dengan tujuan agar dapat memuaskan konsumennya serta sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pemasaran. Pemasaran merupakan faktor penting dalam perkembangan perusahaan. Pemasaran yang baik dilakukan lewat produk atau produk, harga atau disebut juga dengan price, tempat pendistribusian atau disebut juga dengan place, dan promosi disebut juga dengan promotion. Kurangnya pengetahuan terhadap selera konsumen yang berubah-ubah atau dinamis, serta tidak efektifnya strategi pemasaran yang ditetapkan akan berdampak kurang baik terhadap pencapaian target pasar. Pemasaran mempunyai peran yang penting dalam masyarakat, karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang ekonomi dan sosial. Pemasaran berarti mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran akan menciptakan lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Fungsi pemasaran juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatnya daya guna suatu barang. Yang tadinya kurang berarti di suatu tempat akan menjadi lebih tinggi nilainya di tempat lain. Dengan meningkatnya daya guna suatu barang, maka secara otomatis akan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terhadap produk atau barang tersebut. Di era modern ini, dengan semakin tingginya taraf hidup sosial suatu masyarakat,
maka semakin banyak tingkat pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemasaran agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenali berbagai macam produk sejenis dan tentunya dengan manfaatnya masing-masing. Peran pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen pada dasarnya adalah kegiatan pemasaran yang menyangkut dua hal, yaitu aliran fisik barang dan aliran kegiatan transaksi barang tersebut. Salah satu pendekatan pemasaran yang bisa digunakan dalam memahami dan mengikuti perkembangan bisnis terkini adalah model pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya dengan 9 elemen inti pemasaran, mulai menggambarkan diagram yang simpel khas Hermawan Kartajaya yang telah membesarkan Mark plus INC selama lebih dari 30 tahun, hingga menjadi perusahaan pemasaran kelas dunia. Konsep 9 elemen inti pemasaran ini semakin mudah dipahami. Dalam konsep 9 elemen inti pemasaran, pengembangan konsep pemasaran suatu bisnis dapat dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu strategi pemasaran, teknik pemasaran, dan value bisnis, di mana masing-masing kategori ini memiliki masing-masing tahapan yang bisa dijabarkan secara lebih mendetail. Pada kategori pertama, yaitu strategi pemasaran, terdiri dari segmentasi yang merupakan proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Selanjutnya ada targeting, merupakan proses evaluasi setiap ketertarikan dari masing-masing segmen. Dan selanjutnya ada positioning yang merupakan proses mendesain penawaran sehingga dapat mengakomodasi posisi kompetitif yang berbeda dan bermakna di benak pelanggan. Pada kategori selanjutnya yaitu taktik pemasaran, terdiri dari diferensiasi, yaitu proses penciptaan faktor pembeda dari suatu produk agar lebih menarik. Selanjutnya ada marketing mix, yaitu strategi pemasaran yang menggabung elemen produk, lokasi, promosi, dan harga secara terpadu. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat, tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di dalam suatu bisnis, ada 3 faktor yang merupakan penentu harga jual barang dan jasa yang meliputi produksi, pemasaran, serta konsumsi, sehingga pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung antara produsen dan juga konsumen. Selanjutnya ada fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama, terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini, maka pengawasan kualitas dan mutu bisa menjadi semakin efektif. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis, sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Yang keempat, akan meningkatkan motivitas pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta memberi semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan optimal. Selanjutnya, apa itu tujuan dari kegiatan strategi pemasaran? Yaitu yang pertama, menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Yang ketiga, dipakai untuk menjadi media ukur dari hasil pemasaran berdasarkan pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang keempat, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas 10 tips mengenai strategi pemasaran untuk bisnis. Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Dalam strategi marketing, konsisten sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Tidak hanya itu saja, efektivitas penciptaan merek pun akan semakin meningkat. Yang kedua, menyasar target market. Kita juga perlu mendefinisikan dengan tepat mengenai pangsa pasar yang tengah dituju. Cara yang paling tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan kita masuki. Tujuannya apa? Yaitu supaya target pasar menjadi lebih jelas. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengonsep teknik marketing yang akan tepat. Dan yang ketiga, ada menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran. Karena hal ini membutuhkan keakuratan yang tepat. Dari anggaran yang sudah dibuat, kita bisa menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. Untuk memudahkan perhitungan anggaran sekaligus perencanaan bisnis berkelanjutan,
Berdasarkan data keuangan, kita harus melakukan pembukuan terencana untuk bisnis kita. Yang keempat ada menentukan marketing mix. Marketing mix merupakan harga, produk, dan juga tempat promosi. Sebagai seorang pengusaha, produk dan jasa harus diputuskan secara spesifik, serta harus ditentukan pula di mana dan bagaimana Anda dapat mendistribusikan produk. Selain itu, bagaimana cara supaya orang lain bisa mengetahui produk yang ditawarkan juga merupakan bagian dari marketing mix. Yang kelima, menggunakan website untuk memasarkan produk. Saat ini, segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga media paling optimal untuk memberi informasi kepada para calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan 60% konsumen yang memakai produk mendapatkan informasi dari internet. Yang keenam, melakukan bidang branding dengan baik, yaitu strategi marketing yang selanjutnya adalah dengan melakukan branding atau pencitraan. Branding sendiri adalah proses yang menentukan apakah konsumen nantinya akan menerima produk perusahaan atau tidak, karena setiap perusahaan harus melakukan branding terhadap produknya, sehingga konsumen akan loyal dan setia menggunakan produk tersebut. Beberapa usaha yang melakukan branding terhadap perusahaan meliputi membuat logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Dengan begitu, maka produk perusahaan pun akan dikenal oleh konsumen. Yang kedelapan ada Customer Relationship Management. Agar konsumen Anda tetap konsisten dan loyal, maka dibutuhkan pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, maka customer tidak akan lari ke perusahaan lain. Untuk itu, Anda perlu membuat pengelolaan hubungan baik dengan para pelanggan, melalui dari kartu member khusus untuk pelanggan, serta memberi potongan harga untuk para member. Yang kesembilan ada menerapkan mobile marketing. Karena saat ini penggunaan ponsel pintar semakin banyak, tentu saja membuat pesan pemasaran pun serta konten bagi platform mobile adalah hal yang mesti dilakukan. Penyebabnya adalah semakin banyak konsumen yang ingin melihat konten, membeli produk memakai smartphone, serta menerima email pemasaran. Untuk itu, perusahaan pun harus mendesain ulang blog atau websitenya agar lebih responsif dengan ponsel pintar. Sebab menurut data, ada sekitar 30% lalu lintas internet menggunakan perangkat mobile. Penting sekali dalam menjangkau pemakaian mobile, karena kontribusinya dalam tingkat kunjungan web yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada email marketing. Untuk melakukan email marketing, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, tulisan harus bersifat persuasif, akan tetapi jangan berlebihan untuk menjelaskan keunggulan dari produk. Pelaku bisnis juga perlu menyisipkan form newsletter maupun subscription. Tujuannya apa? Tujuannya supaya calon konsumen bisa menuliskan alamat surel apabila mereka tertarik dengan tawaran bisnis Anda. Sehingga Anda bisa melakukan kegiatan selanjutnya, supaya calon konsumen ini bisa menjadi pelanggan setia Anda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bisnis yang sudah berhasil membuat strategi pemasaran. Yang pertama ada Spotify, menawarkan pengalaman pengguna yang berbeda. Ada banyak layanan musik streaming, tetapi yang membuat Spotify ini unik adalah fokusnya membuat pengguna menemukan konten baru. Spotify berusaha berbeda dengan platform streaming musik biasa, dan sebagai gantinya, menawarkan pengalaman pengguna yang benar-benar baru kepada pendengar. Misalnya, selain filter khas berdasarkan genre, Spotify juga memungkinkan pengguna untuk memilih musik berdasarkan suasana hati mereka. Apakah mereka ingin olahraga, ingin tidur, atau bahkan membutuhkan beberapa lagu untuk dinyanyikan di kamar mandi. Ini membantu pengguna menemukan lagu yang tadinya tidak pernah terfikir oleh mereka dan pada gilirannya dapat memperkuat hubungan mereka dengan si merek ini. Selanjutnya ada GoPro, percayai konten buatan pengguna. Kamera GoPro adalah favorit di antara para petualang, pecandu adrenalin, dan atlet, karena mereka berhasil merekam konten yang hampir tidak mungkin direkam menggunakan kamera tradisional. Karena sifat produknya, GoPro mampu membuat konten yang spektakuler. Salah satu strategi pemasaran terbaik mereka adalah bagaimana mereka memudahkan pelanggan mereka untuk berbagi konten buatan pengguna yang bermerek. Misalnya, program pengeditan GoPro membuat video dengan bingkai awal dan akhir yang mudah dikenali, yang menampilkan logo dan merek GoPro. GoPro kemudian membagikan video ini di media sosial, yang pada gilirannya menginspirasi lebih banyak pengguna untuk membuat dan memposting video mereka sendiri. Yang ketiga ada Twitch, fokus pada niche Anda.
Twitch adalah salah satu jejaring sosial paling sukses akhir-akhir ini. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itu karena Twitch didasarkan pada satu topik, yaitu menyiarkan video game langsung. Rahasia kesuksesan Twitch adalah mereka tidak bertujuan untuk menargetkan semua orang. Faktanya, mereka telah melakukan hal sebaliknya dan memutuskan untuk fokus pada ceruk yang sangat spesifik dan membangun hubungan dengan penggunanya. Yang keempat ada Nike, promosikan nilai Anda. Hanya ada sedikit merek yang bisa dikenali seperti Nike dan slogan Just Do It. Sejak awal, merek ini memfokuskan pemasarannya pada mempromosikan nilai-nilai merek, seperti mengatasi kesulitan atau inovasi. Untuk menyampaikan budaya ini kepada audiensnya, Nike sangat mengandalkan storytelling, yaitu iklan yang menceritakan kisah yang menginspirasi dan memancing emosi positif pada pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen penting dalam membangun strategi pemasaran. 5P pemasaran, yaitu produk, price, promotion, place, dan people atau produk, harga, promosi, tempat, dan orang adalah elemen pemasaran utama yang digunakan untuk memposisikan bisnis secara strategis. 5P of marketing juga dikenal sebagai bauran pemasaran. Adalah variabel yang dikontrol oleh manajer dan pemilik bisnis untuk memuaskan pelanggan di pasar sasaran mereka, menambah nilai pada bisnis mereka, dan juga membantu membedakan bisnis mereka dari pesaing. Berikut adalah penjelasan kelima elemen tersebut. Yang pertama ada produk atau produk. Produk mengacu pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Keputusan produk meliputi fungsi, pengemasan, tampilan, garansi dan juga kualitas, dan lain-lain. Pelanggan perlu memahami fitur, kelebihan dan manfaat yang bisa dinikmati dengan membeli barang atau jasa. Saat memikirkan suatu produk, pertimbangan fitur utama, manfaat, serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada price atau harga. Harga mengacu pada strategi penetapan harga untuk produk dan layanan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggan. Keputusan penetapan harga tidak hanya mencakup harga jual, tetapi juga diskon, pengaturan pembayaran, persyaratan kredit, dan layanan pencocokan harga apapun yang ditawarkan. Saat menentukan strategi penetapan harga, penting untuk mempertimbangkan posisi bisnis di pasar saat ini. Misalnya, jika bisnis diiklankan sebagai penyedia peralatan mekanis berkualitas tinggi, maka harga produk pun harus mencerminkan hal itu. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi ini mengacu pada aktivitas yang membuat bisnis Anda lebih dikenal oleh konsumen. Ini mencakup hal-hal seperti sponsor, periklanan, dan aktivitas hubungan masyarakat. Karena biaya promosi ini bisa sangat besar, maka penting untuk melakukan analisis titik impas ketika membuat keputusan promosi. Penting untuk memahami nilai pelanggan dan apakah layak untuk melakukan promosi untuk mendapatkannya. Yang keempat ada place atau tempat. Tempat ini mengacu pada tempat produk atau layanan bisnis dilihat, dibuat, dijual, atau didistribusikan. Intinya, keputusan tempat dikaitkan dengan saluran distribusi atau cara menyampaikan produk kepada para pelanggan yang menjadi target utama. Penting untuk mempertimbangkan seberapa mudah akses produk atau layanan dan memastikan bahwa pelanggan Anda ini dapat dengan mudah menemukan Anda. Produk atau layanan harus tersedia untuk pelanggan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga dengan jumlah yang tepat. Misalnya, bisnis mungkin ingin menyediakan produk melalui sistem e-niaga di toko retail atau melalui distributor atau yang disebut juga pihak ketiga. Selanjutnya untuk yang terakhir ada people atau orang-orang. Orang-orang di sini mengacu pada staff, tenaga penjualan, ataupun mereka yang bekerja di dalam bisnis tersebut. Contohnya seperti tenaga atau staf penjualan. Jika mereka bersikap ramah dan berbuat baik saat melayani konsumen, tentunya akan menciptakan kesan yang baik dari konsumen terhadap produk dan barang kita ataupun bisnis kita. Sehingga hal ini dapat menciptakan daya tarik dari konsumen tersebut terhadap produk dan bisnis kita dibandingkan dengan produk dan bisnis dari perusahaan lain.
Kalau sebelumnya kita membahas elemen penting dalam membangun strategi pemasaran, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara konsep penjualan dan juga konsep pemasaran. Yuk sekarang kita kenali lebih dalam tentang perbedaan konsep penjualan dan juga konsep pemasaran dalam bisnis. Anda pasti sudah familiar dengan konsep penjualan dan juga konsep pemasaran. Baik konsep penjualan dan juga konsep pemasaran merupakan sesuatu yang sudah sering untuk didengar, namun masih sering untuk salah diartikan. Padahal, terdapat garis perbedaan antara konsep penjualan dan juga konsep pemasaran. Meski keduanya ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Perbedaannya terletak pada banyak aspek, baik itu makna, pandangan, proses, kegiatan, manajemen, dan juga aspek-aspek lainnya. Konsep penjualan lebih menekankan pada kebutuhan penjualan, maka dari itu penjual menguasai pasar. Sementara pada konsep pemasaran, justru lebih berkonsentrasi pada kebutuhan konsumen, dan kemudian bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, di dalam konsep pemasaran, konsumen ini dianggap sebagai raja. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep penjualan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep penjualan ini lebih menekankan pada kebutuhan penjual, yang berarti lebih fokus untuk menjual produk semata. Konsep ini dipraktikkan secara lebih mendalam pada produk-produk yang jarang diinginkan oleh orang-orang. Contohnya, seperti produk asuransi, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, tujuan penjual adalah untuk menjual apa yang mereka hasilkan daripada membuat apa yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang ekstra untuk mendapatkan hasil penjualan yang diinginkan. Penjual mendorong produk untuk naik ke pasaran dan dibeli oleh konsumen melalui penjualan agresif dan juga iklan persuasif serta promosi penjualan yang lebih luas. Publisitas yang kuat, dan hubungan masyarakat. Namun, konsep ini mempunyai risiko yang cukup tinggi terhadap perkembangan bisnis. Kenapa? Karena minimnya pertimbangan terhadap keinginan konsumen. Penjual cenderung mengabaikan fokus untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Inti dari konsep penjualan ini adalah konsumen mempunyai kecenderungan normal untuk membeli produk yang tidak penting. Konsumen dapat didorong untuk membeli lebih banyak melalui berbagai peralatan atau usaha-usaha yang mendorong pembelian. Tugas perusahaan adalah untuk mengorganisasi bagian yang sangat berorientasi pada penjualan sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan langganannya. Jadi inti dari konsep penjualan ini adalah yang pertama, konsumen mempunyai kecenderungan normal untuk tidak membeli produk yang tidak penting. Yang kedua, konsumen dapat didorong untuk membeli lebih banyak melalui berbagai peralatan atau usaha yang mendorong pembelian. Dan yang ketiga, tugas perusahaan adalah untuk mengorganisasikan bagian yang penting, yaitu yang lebih berorientasi pada penjualan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep pemasaran. Berbeda dari konsep sebelumnya, konsep pemasaran ini mempunyai pedoman untuk saling memberi kepuasan, baik itu bagi penjual maupun konsumen. Konsep ini dipercaya bahwa kunci dalam kesuksesan bisnis yang efektif adalah menciptakan, memberikan, dan juga mengkomunikasikan nilai-nilai yang dipegang konsumen untuk memuaskan konsumen itu sendiri. Konsep pemasaran sangat berorientasi pada pasar yang didorong oleh konsumen. Dengan demikian, dikarenakan tujuannya adalah laba jangka panjang, maka bisnis yang mengaplikasikan konsep pemasaran akan menjaga hubungan baik dengan konsumennya. Konsep pemasaran ini mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, perencanaan dan pengoperasian yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan, baik itu dari pelanggan maupun konsumen. Yang kedua, semua aktivitas pemasaran dilakukan secara terpadu atau integrated marketing. Dan yang ketiga, memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada pelanggan. Selain pengertian tadi, terdapat beberapa perbedaan antara konsep penjualan dan juga konsep pemasaran. Yang pertama, dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara pada konsep pemasaran justru lebih berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua,
konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Yang ketiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah melakukan riset. Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari itu, konsep penjualan justru malah membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjualan akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. Dan yang keempat, fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan jauh lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Yang kelima, konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan yang matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran, sehingga akan menghasilkan stabilitas merek pada jangka panjang. Yang keenam, upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya akan mencakup promosi dan persuasi. Sementara itu, upaya pemasaran yang terstruktur bisa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini akan mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu harga, tempat, distribusi, dan juga promosi. Yang ketujuh, dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar. Contohnya seperti permintaan dan juga penawaran dari komoditas tersebut. Berbeda dengan konsep penjualan, yang menjadikan biaya produksi ini sebagai dasar pembentukan dari harga produknya nanti. Sekiranya cukup sekian penjelasan saya mengenai materi manajemen pemasaran. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.